Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Ini adalah Caterham 7 ya, karena ada satu-satunya, ini satu-satunya di Indonesia. Jadi kita tahu ini punya siapa. Ini punyanya Bung Fitra. Enggak, kami mau ganti namanya, jangan pakai Bung deh, agak terlalu muda. Om aja, Om Fitra. Ini punyanya Om Fitra yang sudah melintir di Mandalika. Waktu itu disetir sama Om Takwa dan Nova, manajer kami. Itu ada videonya juga, ada di channel Fitra Airi, ada di channel krunya Bapak. Kru kami punya ini sendiri, masa channel YouTube sendiri. Nah, ada di situ juga. Sekarang nih, hari ini senang sekali rasanya akhirnya kita sempat juga melakukan roasting kepada Caterham 7 ini yang fresh, baru dicat di air moda karena dia malu sekali dengan warna sebelumnya. Dipakainya aja malu dia. Nah, ini sudah tidak sabar ngelihat cat baru ini di Mandalika, masuk gravel lagi, baret-baret. Itu sudah tidak sabar. Nah, ini pertama kali kami ngelihat Caterham 7 itu sebenarnya bukan waktu kecil, waktu lebih muda dari sekarang ya, di suatu majalah Inggris. Kami dulu seneng beli majalah-majalah luar. Di majalah Inggris itu apaan nih? 7 Lotus ya? Lotus 7? Enggak, Caterham. Loh, kenapa Caterham ya, bukan Lotus ya? Dulu kayaknya Lotus ini. Nah, ternyata, itu ada sejarah. Nanti pokoknya nonton video ini sampai habis, karena nanti akan kita tes juga tuh Bung Fitra, Om Fitra, ya. Apakah dia mengerti juga soal sejarah mobil dia sendiri ya. Dan mungkin dia ngelihat ini lagi belajar sekarang. Enggak lagi belajar. Suatu mobil yang kayaknya pengen jadi motor aja deh. Nggak usah pakai AC, nggak usah pakai atap. Kasih windshield aja dah, setidaknya minimal. Ini padahal windshieldnya nyopornya juga gampang, nih gampang. Dan mesinnya, ini karena mungkin ruangannya kecil juga, mesinnya cuma 4 silinder. 4 silinder doang. Tapi ya, ini kalah kenceng sama Civic Type R di Mandalika. Orang yang sama yang nyetir. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung undang Bung Fitra di sini, karena nggak enak kalau ngerosting mobil, orangnya tuh nggak bisa merespon gitu loh. Yang mau di-roasting? Ini very roastable. Sebentar, sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu ke Om Mobi. Apa tuh? Sudah mengubah panggilan dari Bung menjadi Om. Loh, Bung itu terlalu muda. Bung Karno, Bung Hatta. Iya. Itu umur 50-an, 60-an. Enggak. Bung Karno waktu jadi presiden itu umur 40 ya? 40-an. Bentar, 1909 tahun 45, 30-an dong. Nah, belum 40 malah. Tuh, makanya Om itu lebih tua. Tapi di sini Om itu pasti konotasinya lebih tua. muda. Om itu tua. Udah deh. Hah? Bung itu kayak bro. Terus Bung itu bro yang lebih tua ya kan? Big bro. Bung, itu. Terserah lah. Iya. Dan ini namanya bukan Caterham 7. Apa? Caterham 7 620S. Ya itu nama lengkapnya. Nama lengkap mesinnya. dong. Kenapa 620? Saya juga manggil Om Mobi nama lengkap Om Mobi. Bukan ini adalah lah. Om, ini adalah Om Mobi. Om Mobi nggak pernah memanggil Fitra Airi. Fitra Airi sini. Om Fitra Airi. Enggak. Ya, ini 620S. 620S itu kayak apa ya? McLaren ya. McLaren. Kenapa kan sih ikut-ikutan McLaren? Lah, ini ada filosofinya kenapa 620, bukan sembarangan dia kasih angka. Gara-gara ada McLaren? Enggak, jadi 620 itu adalah power to weight ratio. Andaikan mobil ini 500 kg. Gini loh. Power to weight ratio itu nggak berdasarkan 500 kg dong. Enggak, itu di Caterham seperti itu. Ya, tapi kenapa 500 tuh kayak... Jadi Caterham itu ada yang enteng, ada yang di bawah 500. Ini termasuk salah satu yang berat, karena mesinnya yang paling besar, ada supercharger juga. Jadi dia di 600-an. Nah, cuman Caterham itu harus punya tingkatan power to weight ratio kan? Iya. Nah, power to weight ratio-nya itu diambil bukan per 1000 kg. Kan biasanya horsepower per ton. Ini adalah power to weight ratio-nya mobil ini kalau mobil ini 500 kg. Emang benar itu? Iya, kan biasanya power to weight itu 1000 kg. Oh, enggak. Ini juga 620 HP per 1000 kg. Nih, sekarang gini. Ini mobil 310 HP. Ya. Yang mana 310 HP itu, kalau mobil ini bobotnya 500, itu adalah 620 HP per 1000 kilo. Ya benar, berarti per 1000 dong, kan per 500. Iya, per 1000, tapi kan sebenarnya mobil ini tidak 620. Karena mobil ini kan 310 kg, 310 HP, horsepower, karena 610 kg.
Artinya itu 500 di 500-an. Bukan 620. Bukan 620, makanya. Nah, jadi tapi, apa itu 620 itu? Tapi Lotus itu kan mobilnya ada yang bobotnya di atas 600, ada yang di bawah 500. Caterham bukan Lotus. Caterham, sorry, Caterham. Nah, terus? Jadi untuk menunjukkan untuk menunjukkan kasta tenaganya gitu ya, diambil semua, pokoknya ini dianggap 500 kg mobilnya, tenaga mesinnya berapa. Ini untuk menunjukkan mesin. Ah, sebelah. Jadi bingung. Okay. Apa kayak 6200 cc kayak? Enggak. Berapa horsepower itu, ya? Ya. Anyway, ya. Moncongnya begini doang, radiatornya kelihatan tuh dari depan kecil. Keren ya. Ini bentar, ini radiator apa intercooler? Radiator. Iya, di sini juga. Jadi ada pendinginan nih di sini sama jadi di sini. masuk bawah, masuk atas. Ya. Ini bayangin, moncongnya itu lebarnya seplat nomor. Tuh, segini doang. Nih bisa rocks nih apa sih, Om? Ya plat nomor. Kenapa ditulis bisa rocks? Ya nggak tahu pemilik sebelumnya yang milih. Kenapa nggak diganti? Ini cuma buat menunjukkan mobil ini road legal. Nah ini sekarang warnanya masih biru. Sekarang lagi proses. Belum diganti. Jadi sekalian proses balik nama plus mengubah warna. Oke, sekarang komentar di bawah, plat nomor apa yang cocok buat Caterham ini? Kenapa harus diganti? Udah gini aja. Enggak lah. Harus apa kek? Apa 177? Cat. Iya. Kucing. Atau 620 cat. 620S. 620S. Boleh bisa juga. Iya. Gak apa-apa lah, pokoknya kita urus dulu suratnya. Nanti gampang kalau mau ganti nomor. Lampunya masih halogen biasa. Yang penting bisa nyala terang. Mana terang halogen biasa? Lampu hari gini tuh LED. Lampu model apa lagi yang cocok? Coba ini ganti LED. Ya. Aneh lah. Di dalamnya setidaknya udah jelas Caterham itu beli lisensinya Lotus 7 supaya modelnya klasik. Beli lisensi Lotus 7 ya. Terus dikasih lampu LED. Terus ini kayak lahir dari Land Rover tuh nggak ini ya? Ya klasik kan? Iya, klasik. Lampu belakang Land Rover. Ini adalah model lampu bukan yang paling modern, tapi yang paling cocok sama karakter mobilnya. Terus ini ada spakbor nih. Iya. Terus ini apa ya? Reflektor. Hah? Reflektor. Ini sen nyala ini? Enggak, sen ini. Itu reflektor. Enggak nyala sama sekali nih? Itu reflektor nyala pajangan kalau doang. ke sorot lampu. Ya pajangan doang, buat pantulan doang. Iya, di beberapa negara itu adalah persyaratan. Persyaratan nggak begini. Di belakang juga ada, kalau nggak salah. Belakang nggak ada, depan aja. Pokoknya di samping tuh harus ada reflektor. Oke, lampu sen Amerika gitu ya, ada. Iya. Remnya cakram, lihat. Coba belakang tromol bukan? Cakram juga deh. Cakram juga. Velgnya ukuran berapa? 15 inci. Ini adalah option. Kecil amat. Fun fact, ini adalah velg terbesarnya Caterham. Velg standar terbesarnya. Normalnya kalau kita pesan mobil ini, standarnya 13. Ya, standarnya 13 Wuling inci. REV gitu ya. Om kira kayak Formula 1 dulu sebelum pakai velg yang sekarang ya, itu 13 inci sebelum peraturan baru. Iya, bannya gede, tebel, lebar banget. Nah, ini standarnya adalah 13 inci, ini adalah optional. Jadi emang udah option dipilih yang velg paling besar. Dan ini velg OEM. Velg OEM, 400 nih ya? 400. Jadi gampang. Kecil tapi banget. Nah ini spakbornya kemarin tuh mau nyoba gedein bannya ini kan 195. Mau digedein ke 205 udah mentok. Spakbornya di ini aja ketok. Ya jangan dong, ini kan spakbor standar. Atau dicopot, nggak usah pakai spakbor. Ya, jangan dong. Ini termasuk open wheeler nggak? Sebenarnya itu masuk open wheeler hitungannya ya. Open wheeler cuman dikasih gini jadi nggak open wheeler lagi. Tapi bannya di luar body kan open wheeler itu. Ya semuanya bannya di luar body. Terus ini open wheeler. Saking entengnya mobilnya, dikasih rem tuh kecil banget nih. Ini bayangin nih 15 inch, remnya tuh segini. Dan ini sangat dan remnya itu sangat gampang mengunci. Pakem banget. Kan ABS. Enggak ABS. Mobil macam apa zaman sekarang belum ABS? Enggak. Sekarang itu mobil tuh udah banyak dipengaruhi ada ABS sama EBD. Ya. Kalau kita mau ngerem, bahkan ada front collision intervention. Ya. Kalau misalnya kita mau nabrak mobil depan. Ya. Ada stability control. Ada stability control. Ada traction control. Biar kita selamat. Di mobil ini dari semua fitur itu yang dia punya nggak ada. Itulah kenapa mobil ini menarik. Karena udah berapa puluh tahun kita itu kehilangan kontak langsung kita dengan mobil tanpa bantuan elektronik. Ya justru sekarang mobil itu ada untuk bisa mengirim manusia dari titik A ke titik B dengan selamat. Yes, tapi ya kan? tujuan mobil ini bukan mengirim satu manusia dari titik A ke titik B. Bahkan mobil ini tujuannya dibuat adalah
membuat manusia itu dari titik A ke titik A lagi lewat cara yang menyenangkan di sirkuit. Belum tentu. Ini ada yang pakai daily drive kali di Inggris sana? Ya ada, tapi ya sebenarnya ini mobil track car. Mau dipakai daily bisa karena dia road legal. Tapi fokus desain mobil ini atau fokus engineering mobil ini adalah track car. Oke. Sekarang kita buka mesin. Bantuin. Nih ya, nih simple banget nih begini doang nih. Ingat saja 7. Udah nih, lepas aja. Tar, yang ini belum. Kayak buka koper. Ya, ini apa? Plastik. Aluminium kayaknya. Aluminium ya? Ayo kita taruh dulu. Taruh di mana? Taruh sini aja. Ini ya, harusnya air moda tuh taruh bawah nih. Taruh bawah aja. Sayang banget. Udah gak apa-apa. Armada pekerjaannya lebih mudah. Kap mesinnya bukanya gampang. Nah ini dicat sama Armada. Gampang banget ini mau servis. Ini Om, ini kurang dalam Om. Oh iya. Kurang dalam diputarnya. Udah kunci bintang nggak? Nggak apa-apa. Kayak berapa cc Om? 2000 cc, 4 silinder dari Ford Duratec, supercharger. Supercharger. Ya, superchargernya berada di intake dong. Ini tuh di bawah. Ya. Dia puli, dia ininya pakai puli muternya. Jadi bukan pakai bukan pakai exhaust, Makanya exhaust nggak ada. Makanya suaranya benar-benar kayak NA dan karakternya juga kayak NA. Karakternya kayak NA, cuma memang lebih boros. Dia turbo lag-nya lebih rendah kalau ini. Ngomong-ngomong boros Om, tahu nggak kemarin ngefullin mobil ini dari MT habis berapa? Pakai oktan 98. Berapa? 260.000. Tangkinya berapa liter sih? Paling 20 liter kali ya. Kecil banget emang. Range-nya berapa kilo coba? Nggak peduli range lah, yang penting buat di track ini bukan buat jalan kan kita jauh. tahu berapa lap dia bertahan. Ada tanda tangan. Pak Caterham. Grand Pierce tuh, namanya aja nama Inggris tuh. Dia siapa yang ngerakit mobil ini? Kayak AMG gitu? Yang tanggung jawab lah pokoknya. Nih supercharge. Ya, kayak AMG, supercharge. Supercharge apa namanya? Ini kalau mau dilepas depannya juga gampang banget tuh, baut-bautnya sederhana semua. Tapi yang cetek-cetekan cuma kap mesin. Iya. Mau esek-esek nomor mesin dah, ada gampang kelihatan banget langsung. Iya. Ini apa, search tank? Esek-esek nomor rangka, gampang banget di sini. Ini search tank? Iya, jadi dia dry sump. Oh, dry sump? Iya. Jadi dry sump itu oli itu tidak diciduk oleh kertas, tapi dia disemprotkan oleh sistem bertekanan tinggi supaya merata. Iya. Dan membuat karter itu tidak terlalu ke bawah. Search tank itu buat bensin ya? Dry sump ini bukan dry sump. Ya, search tank itu buat bensin ya? Apa search tank? Iya. Balik. Enggak, ada juga kok buat oli yang juga ada juga. Kalau misalnya kelebihan tekanan gitu kan. Bukan teknik mesin. Ya. Mohon maaf. Nah, terus jadi karena dry sump dia bawahnya lebih tinggi. Jadi karena nggak ada karternya. Langsung oli dia kesimpannya di situ, iya. Nah, terus kalau melihat ini dipsticknya nggak ada dong? Masa mobil nggak pakai dipstick? Good question. Gak ada dipstick tuh. Gak ada. Artinya dari sini. Ini kali dibuka dipstick sini. Colok sendiri. Mungkin lihatnya dari sini ya. Mungkin. Nggak ada meterannya. Tapi pasti dilihat dari sini nih. Ininya. Ya udah pasang lagi. Bisa dong. Cobain deh. Kayak bukan OEM Om. Kayak emang dibikin di laboratorium. Pakai mesin CNC. Kayak ini, kayak nyoba-nyoba. Nah, ini knalpot berada di kanan, kebuka gini. Ini kalau orang jalan nih, yang ngapain jalan ke situ? Makanya dikasih ini heat trapnya ini, jadi nggak keluar panasnya. Ini panasnya juga keluar nih pelan-pelan. Tapi dikit, dipegang juga bisa. Hah? Dipegang juga bisa, benar. Terus udah gitu di sebelah supir lagi, supirnya kepanasan dah. Jadi supirnya bisa ngelihat knalpotnya bocor apa enggak. Itu. Iya bener juga. Mobil ini punya bagasi. Ya Allah, segede apa kita lihat? Sini. Minutes later. Lama ya bukanya bagasinya. Kalau kita biasanya tinggal pencet. Nah, itu dia bagasinya. Naruh stick golf nggak muat, malah ada. Ya ngapain golf pagi ginian nih kalau buat washer di sini. Washer, kecerutan. Ini apa Om? Apar. Ada aparnya. Bukan itu. Ini tire repair kit. Tire repair kit. Jadi nggak ada ban serep, adanya dia pakai tire repair kit. Ya pasang lagi. Repotnya nutup bagasi doang. Buat apa dibikin bagasi kalau katanya buat mobil balap? Buat nyimpen helm. Nih tangki. Tangkinya juga masih sederhana nih. Dia pakai
Iya. Kunci. Ini tangki balap. Standar Nggak tangki balap. dikunci, Om. Kan itu ada kuncinya makanya tadi di Om Mobi. Lampu belakang LED tuh. Kapan? Lampu belakang LED. Ya lampu belakangnya mungkin pas dikasih LED. Warna, kenapa pilih British Racing Green? Dari Karena- semua warna. Gini, British Racing Green itu warna kebanggaannya Inggris di motorsport. Dan itu udah dari tahun 50-an mungkin atau malah sebelumnya. Iya, dia ganti warna, tadinya biru jadi pindah ke Jadi hijau. cocok banget British Racing Green ditaruh di mobil yang karakternya balap buatan Inggris dengan desain klasik. Ini. Terus kenapa stripnya kuning? Lah karena ini yang memang paling ikonik. British Racing Green pakai striping kuning. Dan anyway ini bukan striping, sama Air Mode ini dicat. Ya kan striping juga, Iya, striping dicat. tapi bukan stiker, ini dicat. Ya ini emang yang paling ikonik kayak Lotus 7 zaman dulu. Ini kayaknya yang menyarankan warna ini gua deh, Om. Masa sih? British Racing Green gue bilang. Oh ya salah satu. Jadi kan banyak masukan kan. Soalnya kan Iya, gue. Soalnya kan gue nyaranin warna sebelum ini. mobil ini jadi British Racing Green, terus kalau Om Mobi yang nyaranin kenapa Om Mobi Bangga mesti nyala? aja. Gue bagian dari yang ngasih input warna ini. Nah, tahu kan warnanya sebelum ini apa? Jelek banget kenapa ya? warna Biru ini? Bareskrim. Oh, itu biru baris. Enggak Iya. dong. Muda gitu ya? Iya. Bukannya dia agak ngedove dikit ini? Enggak ya? Enggak, hijau muda, biru muda. Biru baris krim. Iya, jadi ini jadi langsung lebih keluar karakternya tuh semuanya. Ya, Nggak ada mobil lain yang akses masuknya lebih gampang dari ini. nggak ada mobil lain yang nggak ada pintunya. Ini nggak ada pintunya. Coba nih kita ambil pintunya sekarang. Ya, mobil mana lagi yang bisa pintunya dibongkar pasang secepat ini? Pintu itu dibutuhkan. Dan dibutuhkan suatu pintu yang bisa dikunci. Ini bisa dikunci dari dalam. Duh, kayak pakai puzzle. Duh, susahnya. Ya Allah gampangnya. Susah, Bang. Itu kan bawah masuk, atas enggak. Terus nggak ada kuncinya apa? Cetak-cetak Ini doang. nih, ada klip. Itu bukan kunci. Ya dari luar tapi udah nggak bisa buka. Ini tuh nggak. Rusak. Nih loh, ini tinggal begini aja. Udah tuh, udah. Oke, sekarang pintu kepasang. Kita mau tahu atap soft-topnya. Atau soft-topnya ada, cuman males banget. Tapi itu tinggal tinggal dicetak-cetak aja. Pengen ngerjain. Nah, ini kalau misalnya gini nih, mau bayar tol gimana? Pakai uang lah, pastiin uang kita di tabungan atau di kartu cukup buat bayar tolnya. Enggak, buka kacanya gimana? Buka pintunya aja. Buka aja kayak gini. Nggak bisa dong. Oh, ini otomatis closing ya, pas jalan ya? Iya. Oh. Begitu kena angin dia tutup otomatis. Nampar muka aja. Udah nggak usah pakai pintu. Ini spionnya ini lagi nih. Manual lagi tuh. Lah, itu voice command. Sebentar. Question. Kalau pintunya dicopot, spionnya mana? Sebenarnya ada buat tempat naruh spion itu ada di sini. Terus? Jadi kalau emang kita nggak mau pakai pintu, ya udah nanti dikasih spionnya di situ. Spion-spionan. Cuman karena kita formatnya pakai pintu, jadi kalau kita nanti mau jalan kita pakai pintu aja. Ini kan karena lagi mau di-review. Kan jadi rusak. Aduh. Siapa sih yang buka sisi sini tadi? Tuh air intake tuh. Iya, lubang bolong tuh. Ininya putus tuh. Nih. Ya emang putus. Nggak ditutup dulu nih, tutup dulu lah. Enggak, duduk gue pengen Yaudah. tahu. Ini cara masuknya gimana? Diinjak aja joknya. Ya jangan dong. Lepas dulu setirnya. Ya Allah, ini setir. Om, ini gedean simulator gue di rumah atau enggak? Emang ya karena mobilnya juga kecil. Ya begini doang setirnya coba. Lah mau gimana lagi setir? Ya ampun, segede gini. Momo Kayak gini. tuh setirnya. Ini kayaknya segede go-kart deh setirnya. Enggak lah, go-kart lebih gede dikit. Iya kan? Terus ini bisa copot. Ada klaksonnya ya, Om? Nggak ada, klaksonnya di... Ini begini dong, Combine. airbagnya mana airbagnya? Ya nggak ada airbag di sini. Mobil balap kok pakai airbag. Susah. Gampang. Sini setirnya di... Dah. Repot. Begitu udah masuk langsung enak banget kan? Apa enaknya? Ya langsung terasa ini terkungkung di dalam mobil. Terkungkung. Di Ini kalau tarik kurang, dulu kalau dong. misalnya ini kurang kencang atau lagi jalan lepas gimana ya, Om? Nggak mungkin dia ada penguncinya. Artinya masangnya nggak benar kalau. Ya ampun, setirnya kecil nih ya. Ini switch. Generik. Ya kan mobil balap kayak gitu. Nih bensin, temperatur air, tekanan oli. Terus ini fog lamp. Fog lamp. Ini defogger. Iya. Ini ada defoggernya? Ada. Tanpa ini tapi ini Angin ya? Ada defoggernya Oh lihat iya, ada dong. defoggernya kelihatan. Nggak kelihatan di kamera.
Ada. Kecerutan. Ya. Headlamp. Headlamp. Klakson. Ya. Hazard. Ini lampu kecil maksudnya. Mana? Ini lampu kecil. Nah. Oke. Ini kipas. Kipas. Bukan ini, bukan AC. Air conditioning. Bukan air conditioning deh. Tapi, Ventilation. iya. Dia mengkondisikan udara tapi mengkondisikannya kurang bagus lah. Jadi cuma angin aja. Ini baru headlamp. Headlamp. Terus ini start dulu. Ini apa? Sen. Oh iya, nggak ada ini deh. Ini black view ya, buat kalau ada kejadian dipencet. Iya, betul. Terus ini? Coba. Itu tuh. Ya, dia lupa lagi. Bukan starter. Starternya mana? Ini starternya dong. Starter tuh start. Hah? Tuh start kiri. Mana? Sebelahnya lampu. Nah, itu Ini starter sekalian? Iya. Bukan kontak? Bukan. Oh, lampu jauh itu. High beam. Ya Allah. Seat beltnya 5 titik, ribet masangnya. Enggak, ya kan? enggak 5 titik, coba bilang 4 titik. Oh, 4. Bawahnya nggak ada ya. Kopling ini pendek dan berat. Rem ini nggak ada booster kan? Nggak ada. Nggak ada servo, jadi injek-injek aja udah. Keras gitu ya. Iya. Terus gas sini. Ini shifternya pendek banget tuh nggak? Ya nggak ada tempat lagi, kalau nggak tangannya mentok ke dashboard nanti. Pendek banget ini shiftingnya. Iya. Terus ini rem tangan. Rem tangan. Segini doang nih. Iya. Kejepit. Makanya jangan gemuk-gemuk. Ini apa? Bentar, ada dual motor atlet di bawah. Ada power outlet. Walaupun nggak ada USB-C, nggak ada ya. Nggak ada. Biasa ini carbon fiber semuanya. Carbon apa fiber. Mau lihat apa? Carbon fiber ini body. Ini bodinya sebenarnya carbon fiber apa ini sih? Apa ada sasisnya lagi bawahnya? Kalau nggak salah ini Ecu ya, kalau nggak salah. Ecu ada lagi di bawah sini nih. Tersimpan di kolong penumpang. Ecu. Wah, Asik kan? coba starter. Kunci di gue. Kunci Enggak, di meja. mobil. Di meja. Ini adalah engine cut off. Pakai cut off. Tapi terjangkau, within reach. Nah, dah. Dah, terus masukin di kiri. Ini mana lubangnya? Kiri ada, di kiri bawah. Di kolong sini. Iya. Nah, Ini buat ini ya, bensin tadi. ya. Terus ini nggak tahu buat apaan. Ini Cuma kayaknya buat ID aja deh. perhiasan. Masukin aja Oke, juga susah. kontak dulu. Lihat lampunya kedap-kedip nggak? Kalau nggak, artinya udah bisa di start. Kalau kedap-kedip itu berarti cek engine nyala. Immobilizer-nya belum kebaca. Oh, itu udah. Coba start ya. Ya Allah, itu sen. Oh, salah yang ini. Mana ini? Nah, Talk chair. top chair. Tapi mesti digas dikit. Mati digas dikit. Makanya dikit, jangan banyak-banyak. Kok gitu sih? Ini mesin modern loh. Ini mesin balap. Tapi mesin modern. Ini bisa dimaju nggak joknya? Bisa dong. Kayaknya udah paling maju tuh. Masih bisa mundur. Udah maju ya, paling Iya, mentok. mentok maju loh. Di belakang masih luas. Jadi headroom, waduh, lega sekali headroomnya. Tapi Itu kepala juga jauh di bawah roll bar, jadi aman. ini sebenarnya nih kita coba jalan-jalan ya. Kalau Iya, jalan-jalan boleh. pakai helm nggak? Sebenarnya nggak usah kan, mobilnya ada rumah-rumahnya kan. Ada. Malah rumah-rumah. kalau dibanding roadster biasa itu kan ada roll barnya tapi tersimpan nongol kan. dia nanti. Kalau ini udah nongol dari awal. Nggak mau ngebut-ngebut juga kan? Nggak. Tuh, ini idle-nya begitu. Ya iya. Makanya dijaga dikit gasnya. Nah, ini udah mulai hangat. Yuk, kita Ayo. coba jalan. Pakai pintu ya. Pakai dong, nggak ada spionnya kalau nggak. Oke. Ini Ridwan kayak lebih susah masuk ya? Ridwan susah, tapi kan dia lagi rajin nge-gym tuh. Nggak yakin sih. Kayak dia tuh pencitraannya kuat. Harus kenceng ya, enggak kan? Iya sebaiknya ya, namanya juga seat belt. Kemarin tuh waktu di Mandalika pakai pintu nggak ya? Enggak ya? Om ini nggak bisa ngunci. Bisa. Ini pasti koplingnya racing dan sensitif deh. Nggak terlalu juga, cuman mesinnya yang sensitif Terhadap powernya. terhadap powernya. Apalagi nanti kalau udah mulai digas dikit-dikit. Nggak ada laci, nggak ada apa-apa. Kepraktisan zero pada mobil ini. Cup holdernya nggak ada. Ya ini
track car, mau praktisan STNK apa? taruh mana? Nggak ada lacinya. Ada di Bagasi. Iya, AC om panas om? Ya nggak ada. ada. Sekarang masih agak dingin. Iya. Lama-lama panas. Lama-lama jadi panas karena nyedot dari mesin kali ini. Ini om, tinggal ditaruh es batu di baliknya om. Iya, nanti habis cair terus airnya kemana-mana dong. Nah, ini tuh track car, jadi harus mindsetnya emang ini Ini mau track kejauhan day. duduknya gua. Nggak bisa maju lagi ya? Nggak bisa Ya mentok. artinya emang nggak buat orang pendek. Koplingnya seberapa tinggi? Gampang koplingnya? Gampang koplingnya, mesinnya yang susah. Berat tapi koplingnya. Ini coba macet-macet loh, panas, matahari. Udah gitu pakai ini anti air nggak kalau hujan? Ya enggak lah namanya. Interiornya. Oh, interiornya anti air pasti. Interior Karena anti di Inggris segala orang hujan-hujan pakai juga nih mobil. Jangan masuk dua balik ke RPM rendah Kaget. lagi. Itu ya. kenapa dikagetin begitu? Ini tuh mesin putaran tinggi om, nggak bisa di putaran rendah kayak gini nih. Kamu langsung loncat begitu tadi? Lah iya, begitu dia dapat ininya momennya di sini kan, tuh ini kan mesin kayak ditahan nih. Iya. 2 S1, Nah, 2,5 kopling lagi. Emang kenapa sih? Ini mesin putaran tinggi, Itu mentok apa? Ada suara bukan kerok. mentok, ya diferensial LS. Oh ada LS-nya? Ada. Repot. Tolongnya belakang. Apaan? Enggak lah, kalau mobil ini pasti tuh akan ada yang menolong. Hati-hati belakangnya om, belakangnya lebih Kenapa? lebar dari depan. Hah? Gitu ya? Tuh. Pak maaf ya ngerepotin ya pak. Gampang, Emang dia kan? selalu ngerepotin gini ya? Ini setirnya longgar gini? Kurang masuk. Udah dorong masuk. dorong lagi. Belum. Oh. Coba ya di RPM. Duh, LS. Di RPM berapa dia nyentak? Hah? 1800 dong. Itu kayak rasio pedal gasnya aneh gitu loh. Enggak, itu karena komputernya kan komputer balap ini. Yang di RPM rendah tuh nahan. RPM sampai 7,5 ya bisa nih. 7,5. Enggak, pengen nginjek gas dalam cuma takut wheel spin. Wheel spin nggak dia? Dari gigi 2 iya, paling nanti ya harus dikurangin lagi kalau wheel spin. Tapi kalau nggak disentak sih, kalau bertahap nggak apa-apa. Tapi berasa sini power to weight-nya sih. Terus stabil gitu kan. Wow. Ini setir udah kayak nggak ada jeda, nggak ada apa. Empuk. Empuk kan? Kirain mental. Terus lucu deh. Terus spakbor kelihatan toing. Iya, kelihatan pergerakannya karena Uh-huh. dia ngikutin roda kan. Itu bisa ngelihat double wishbone secara langsung bergerak bekerja. Mentok kan. Kelihatan guduk-guduk Ini gitu. mobil indahnya tuh di atas 5.000 RPM. Di atas 5.000 pada saat mesinnya berteriak. Nggak usah digaspol ya, tapi coba sampai 5.000, 6.000 pindah gigi gitu ya. Nanti aja pas udah di jalan rayanya. Atau habis ini nih, habis perempatan ini pelan-pelan masukin 1, coba gas sampai 5.000, 6.000. Ini lo takut apa? Enggak, kan gasnya nggak usah pol. Gigi 1 nih. Ya gigi 1 aja. Ini rasionya tinggi kan? Tinggi. Spin tuh. Gila. Belum pol gasnya. Belum berani pol. Direct banget kan? Ini kayak raw banget nih mobil. Raw banget. Kiri kanan. Kiri. Sennya mana? Oh iya. Balik sendiri gak? Enggak lah Enggak. ya. Seru apa? Seru banget. Seskarnya ketinggalan. Setir juga dibelokin nggak pakai telat, langsung Gak direct. pakai telat. Langsung di perintahnya. Mobil boleh desain klasik, tapi emang engineering suspensinya modern. Kayak enggak waktu zaman Lotus engineering suspensinya kayak gini nggak? Iya nggak tahu, saya belum lahir. Mobil gimana tuh yang udah lahir tahun segitu? Tahun ini umur baru 35. Berapa coba? Ini tuh kayak naik mobil kenceng di masa lalu gitu. Iya. Nggak ada bantuan Nggak apa-apa. ada bantuan apa-apa. Bener. Raw aja. Mobil balap masa lalu. Mungkin ngelihat tenaganya ya dan Ah. entengnya. Hah? Ini tuh mirip F1 tahun 50-60-an artinya. F1 yang cuma peluru kayak peluru gitu doang terus roda ada Mungkin keluar. kayak gini rasa ininya raw-nya tuh. Bisa jadi. Klakson. Tin biasa. Lumayan ada 2 klakson tapi nggak cuma dua. 1. Kiri ya. Takut ketemu RPM 1800. Dia nyentaknya di 1800.
remnya juga nggak sensitif, tapi kalau diinjek dalam dia gampang Iya. ngaturnya karena ini pedal box kan. Pedal box emang ada yang sensitif kan? Nggak ada. Nggak ada, iya. Tuh kalau bunyinya annoying gitu, saya sih nggak bakalan lupa matiin. Nggak bakalan, keras. Kayak mesin 90s gitu kan. Iya. Oh, Tuh. Makanya ini kalau salah kedalaman nginjek gas atau apa gitu, muter kali mobilnya. ya itu yang sering terjadi. Apalagi mesti counter dengan setir sekecil itu. Iya. Gila nih, setir kontrolnya tuh kita benar-benar nguasain mobil deh rasanya. Iya. Nggak melalui komputer, nggak dipikirin apa, nggak ada power steering, nggak ada apa, rem nggak ada ABS, nggak ada stability control, nggak ada traction control. Ini bukan throttle by wire kan nih? Enggak. Nggak. Pakai tali kabel. langsung. Iya. Yang waktu itu nyangkut ya? Iya. Itu gasrot om. Iya, karena set gitu. Iya. Makanya jangan. gasrot. Iya, makanya jangan. Kan ini suspensinya adjustable. Cuman nih di adjust nih yang empuk. Adjustable, spring rating nggak bisa adjustable Enggak, dong? spring rate-nya enggak. Dampingnya Keceperan aja. yang bisa. Iya. Sama damping ya. Bayangin dong kalau kita lagi car meet up, konvoy bareng, asik banget pakai ginian. Ya. Hazard berfungsi. Setidaknya ada hazardnya. Terus nggak ada footrest-nya juga. Nggak ada. Kaki berdiri aja di kopling tuh. Iya. Mau kenceng juga ngeri. Gimana di Mandalika ini om rasanya om? Ya rasanya itu kita lari 200 pakai mobil ini kayaknya lari 300 gitu rasanya. Iya. Lebih kenceng dari seharusnya. Makanya kenapa mobil ini lebih pelan daripada Civic? Nggak berani bawanya saya Oh om. gitu. Ini mobil masih potensinya lebih gede lagi, cuman nggak berani. Ngeri ya? Ngeri. Udahlah. Kalau mobil Segitu ini senior udah nih ya, balapan masih di ngeri. mobil ini, walaupun ini track car, Hah? saya bilang lap time is irrelevant. Oke. It's the fun that counts. Tapi lap time itu pakai yang dua. ini lurus ya. Lurus. Ini hill entonya gampang ya. Nggak gaspol, tetap nggak gaspol. Nggak berani gaspol. Laju banget. Nggak berani gaspol. Nggak, maksudnya tahu ini bisa lost grip di belakang. Bisa. Nggak, tapi kalau lost grip sih nggak langsung mental juga ya. Nggak langsung, masih bisa dikoreksi kok. Kilinto. Susah kilintonya. Kilentonya susah. Pedal gasnya tinggi. Iya. Ya ampun, ini mobil apa Semua motor? analog. Iya. Ini kali om, kalau tapi mungkin nggak. Ada yang lebih parah dari ini kalau dipakai road. Apa? Radikal. Oh, radikal itu bukan tuh road lebih car. direct tapi om. Iya, masalahnya itu bukan road car om. Bukan road car, itu Iya. track car murni itu. Itu track car murni dan dia udah pakai pedal shift, dia Iya. suspensi balap semua dan yakin nggak bakal seempuk ini. Oh iya, iya. Ini tuh direct dan di saat yang salah dia langsung snap. Snap aja gitu ya. Iya. Bye bye. Tapi waktu nyetir radikal sih gitu tak ada takut itunya juga. Kalau takutnya ya. Karena nggak ada traction controlnya. Dan radikal itu modern om. Ini tuh ada teknologi 60s-nya itu loh. Jadi emang mobil ini nggak bakal bisa bikin lap time sebagus radikal, sebagus Ariel Atom. Nah, tapi kan mesin definitely bukan 60s ya. Iya. Suspensi apakah udah diperbarui dari zaman Lotus? Konstruksinya udah. Oke. Konstruksinya udah lebih bagus. Artinya lebih rigid lah dia. Tapi secara teknologi sasis kan, ya ini sasis kotak begitu aja gitu kan. Dengan sentuhan carbon fiber. Dengan sentuhan carbon fiber buat ngentengin. Ya, jadi mobil ini sempat pakai atap keras kan. Ada hardtopnya. Ternyata atap kerasnya itu, saya ngomong sama yang pertama kali masukin mobil ini, itu untuk memenuhi homologasi Indonesia, harus ada atap kerasnya. Oke. Dan TPT-nya, uji tipenya hanya dibuat untuk satu mobil ini. Makanya mahal banget, makanya mobil ini pertama kali baru, itu dijualnya 3 miliar. 3M. 3M. Dan cuma satu menurut dia masukin. Nah, emang Om Fitra belinya berapa? Adalah. Berapa? Adalah. Berapa? Ya, tetap terlalu mahal untuk sebuah mobil yang sesimpel ini. Tapi terlalu murah untuk sebuah iconic car seperti ini. Iya, ini ikonik sekali sih. Tapi ini judulnya tetap aja ini adalah kit car loh. Ini kit car. Kit Karena car. dulu kita boleh pilih mobilnya itu mau dikirim utuh
atau dikirim dalam bentuk assembling. spare part assembling sendiri. Sebenarnya gini loh, kalau assembling sendiri masuk Indonesia bisa aja bilangnya ini CKD dong. Bener nggak? Iya ya. Dengan lokal konten yang sangat rendah, tenaga kerja doang lokal kontennya. Iya ya. Iya. Benar juga. Bisa jadi lebih murah loh. Cuma kalau kita coba masukin mobil ini, yakin yang beli dikit. Iyalah, pasti. Iya. Siapa yang mau beli mobil yang nggak ada AC-nya, nggak enak buat kemana-mana? Ini angetnya juga masuk dari mesin lama-lama ya kan? Iyalah. Jadi atasnya Om, berangin. dan ini Om mobil beruntung, Apa? hoki, mendung. Kalau nggak panas banget Om. Ini kayak mau hujan lagi nih. Ini udah the best weather nih buat The best, nikmatin the best. mobil ini nih. The best nih, bener deh. Ini suara ini familiar ya? Tapi nggak bakal lupa kan sama ngedim tuh enak pakai jari. Iya. Cuman kadang-kadang kalau ada mobil motong atau motor motong, ngelaksonnya suka lupa. Ah iya, di gini nyarinya, nyari tengah setir. Gigi satu ah. Wah, dah gitu. Tarik! Red line-nya berapa sih? Apa? Red line-nya berapa? 7,5. Tadi berapa? Hah? 6 ribuan. 7,5. Tadi, tapi gaspol tadi, gitiganya. Iya. Tapi RPM-nya kerendahan. Iya. Tetap aja, inget nggak waktu ngajarin Agia? Iya. Suruh ngoper gigi di berapa? Iya, suruh habisin. Iya. Tapi Om Mobi ikut balapan Agia, Om R itu ngeri nggak ya? Enggak, enak kok. Hah? Coba kopling deh Om. Oh, kalau dry sump turun tekanannya dikit banget. Oh iya ya? Karena dia akan nyemprot terus. Iya. Jadi dia di 3 bar terus. Dari semua mobil yang saya punya Om, Hah? nggak ada yang lebih petrol head dari mobil ini. Nggak ada. Nggak ada. Mau Miata, mau apa tuh? Nah, Nggak makanya ada kan ini. kenapa saya beli ini alasannya Om. Hah? Untuk menebus dosa kebanyakan beli mobil listrik. Kita harus ada yang kayak gininya. Iya, tapi ingat Om, ini Kiri. tuh Coba aja nikung, udah nggak usah dikurangin kecepatannya, nikung aja dapat. oh nih kecepatan nggak, gue zigzagin aja coba. Zigzag ini kan terasa gila, nge-gripnya tuh Nggak ada understeer sama sekali nih mobil. Belakangnya malah yang mau geser. iya, belakang iya, Nggak ada understeer. nggak ada understeer. Berarti nggak pernah nikung terlalu kencang, asal belakangnya aja bisa lo kontrol. Iya. Ya gila. Ya udah nanti ditunggu bekasnya. Pokoknya belinya seharga Om Fitra beli. Hah? Segitu aja pokoknya. Nggak, ini sebenarnya biasanya roasting berkedok pengen nyoba. Sebenarnya harusnya video ini dilakukan pada saat kita di Mandalika. Seumur hidup baru sekali nyoba mobil yang mereknya Caterham ya? Iyalah, Iya. sama kan? Sama, baru ini. Harusnya di Mandalika, cuma karena berita duka cita mertua meninggal, Oh, jadi iya. kita harus Nggak harus baru kita sekarang. tinggalin, iya. Serem, ada seremnya sih. Ini kayak kalau gue punya juga Om, Ah. itu di Mandalika juga nggak berani. Iya, cuma cari fun aja Om, makanya jangan cari lap time. Jangan ngelebihin limit kita kalau pakai mobil ini. Iya benar. Udah dinikmatin aja Kita fun. pernah kenal. Pengantin baru. Hai. Udah halal sekarang. Video jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umbi dan cek channel Fitra Eri urusan Caterham kalau Anda tertarik. Nanti kalau udah tindak tangan kami ini kami jual harga 5M. Alah, kalau gitu tawar sebelum mau beli. Angkat nih bener anginnya nih. Anget anginnya. Emang anget pakai matiin. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Matiin gue. Oh, kunci. Kunci.